Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Alisa dengan NIM 1862150131 Prodi PG PAUD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah PPKN. Judul materi yang akan saya presentasikan yaitu HAM dan Rule of Law. Pengertian Rule of Law. Menurut Friedman, sebagaimana dikutip oleh Sunarjati Hartono 1982.12, kata rule of law dapat dipakai dalam dua arti formal dan arti hakiki. Dalam arti formal, rule of law berarti organized public power atau kekuasaan umum yang terorganisir, di mana setiap organisasi hukum, termasuk organisasi yang disebut negara, mempunyai rule of law. Dengan demikian, kita dapat berbicara tentang rule of law di negara mana saja, baik di negara liberalis, sosialis atau komunis, ataupun negara Pancasila. Rule of law dalam arti hakiki menyangkut ukuran tentang hukum yang baik dan hukum yang buruk. Sunarjati Hartono 1982.12. Kemudian menurut Sunarjati Hartono sendiri, inti dari rule of law itu adalah the basic value, yaitu bahwa rule of law harus menjamin apa yang oleh masyarakat yang bersangkutan dipandang sebagai keadilan, khususnya keadilan sosial. Hartono 1982.214. Menurut Ismail Sani, istilah rule of law sebagai yang didefinisikan dan ditafsirkan oleh International Commission of Jurists mencoba untuk menekankan bahwa kepastian hukum saja tidak cukup dan konsepsi yang lebih luas mengenai keadilan yang berbeda dari ketentuan-ketentuan hukum positif adalah terkandung dalam istilah rule of law, bahkan sesungguhnya menentukan aspek yang lebih vital. Selanjutnya, Dicey mengkristalisasikan konsepsi rule of law menjadi tiga unsur. Yang pertama yaitu supremacy of law, yang kedua equality before the law, dan yang ketiga adalah the constitution based human right. Supremacy of law, adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum, pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum atau konstitusi. Sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masyarakatnya bahwa hukum itu memang supreme. Selanjutnya, equality before the law. Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif yang dilaksanakan secara empirik. Selanjutnya ada the constitution based on human right. Apa itu? Yaitu adanya suatu undang-undang dasar yang biasa disebut konstitusi. Konstitusi di sini bukanlah sumber hak asasi manusia, melainkan indikator dari hak-hak asasi manusia itu sendiri. The rule of law dan hak asasi dalam hukum. Tujuan hukum yang utama adalah untuk mengatur hubungan sesama manusia di dalam pergaulan hidup, yang akhirnya mencapai ketertiban dan kedamaian di dalam pergaulan masyarakat. Masyarakat harus tahu tentang adanya kepastian hukum dan apa saja yang merupakan kewajiban serta hak-haknya, agar masyarakat itu bisa melindungi hak-haknya. Kemudian, untuk melindungi HAM diperlukan badan peradilan yang bertugas melaksanakan kekuasaan negara di bidang hukum. Selanjutnya tentang pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. Negara persatuan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial. Kemudian, negara berkedaulatan rakyat. Yang terakhir adalah negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak-hak asasi dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Yang pertama, persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali. Pasal 27 ayat 1. Kedua, hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Pasal 27 ayat 2. Yang ketiga, kebebasan untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 2. Kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Ada dalam pasal 29 ayat 2. Selanjutnya, kelima, hak untuk bela negara termasuk kewajibannya. Pasal 29. Keenam, hak untuk memperoleh pengajaran terdapat pada pasal 31 ayat 1. Ketujuh, hak untuk berusaha dalam perekonomian terdapat pada pasal 33. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah hak kesejahteraan sosial bagi fakir miskin dan anak terlantar terdapat pada pasal 34. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi mencakup 1. Hak untuk hidup, 2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, 3. Hak mengembangkan diri, 4. Hak memperoleh keadilan, 5. Hak atas kebebasan pribadi, 6. Hak atas rasa aman dan kesejahteraan, 7. Hak turut serta dalam pemerintahan, dan yang kedelapan adalah hak wanita dan anak. Untuk selanjutnya yaitu poin-poin dari keputusan Kongres Athena pada tahun 1955 tentang kondisi minimum yang harus dipenuhi oleh suatu sistem hukum yang menghormati HAM. Apa saja? Yaitu keamanan pribadi harus dijamin. Tak seorang pun dapat ditahan atau dipenjara tanpa keputusan hakim atau untuk maksud-maksud preventif. Yang kedua, tidak ada hak-hak fundamental dapat ditafsirkan seperti memungkinkan sesuatu daerah atau sesuatu alat perlengkapan negara untuk mengeluarkan peraturan, untuk mengambil tindakan yang mempunyai maksud membatasi atau meniadakan hak-hak fundamental itu. Yang ketiga, setiap orang harus dijamin kebebasan menyatakan pendapatnya melalui semua media komunikasi, terutama pers. Selanjutnya yang keempat yaitu kehidupan pribadi orang tak dapat dilanggar. Rahasia surat menyurat haruslah dijamin. Kemudian yang kelima ada kebebasan beragama harus dijamin. Keenam, hak untuk mendapatkan pengajaran harus kepada semuanya tanpa adanya diskriminasi. Ketujuh adalah setiap orang berhak untuk kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai dan teristimewa untuk menjadi anggota dari suatu partai politik yang dipilihnya sendiri. Baiklah, itu semua adalah uraian atau presentasi tentang HAM dan Rule of Law. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.